Bismillahirrahmanirrahim. Ayo para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, guru melanjutkan lagi dengan videonya volume ketiga dengan judul Tegakkan Sholatmu volume ketiga, ya. Melalui video ini juga menyampaikan kepada pemirsa, tolong dipahami dari video yang volume kedua dan ke-1 ya, agar bisa tartil dan urut. Jadi kalau mempelajari volume yang ketiga ini, Anda para pemirsa harus tahu volume 2 dan 1 ya. Para murid dan santri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan judul, karena ini terangkai tentang kata sholat, dan sholat adalah hal yang sangat pokok sebagai pondasi tentang kehidupan, terutama di agama Islam ya. Dan dari pemahaman sholat ini, karena masa ini sudah lama cara membuatnya dan dibuat pun tidak diterangkan hanya dari bahasa, sebagian ditafsirkan sehingga tidak mengena dengan apa yang dimaksud sholat ya. Dengan kata untuk yang dimaksud menegakkan sholat, guru memakai kata dulu yang lazim, yang sering dipakai manusia. Namun guru sebelum masuk kepada substansi yang pokok, guru memberi keterangan dulu. Satu contoh begini. Para pemirsa dimanapun berada ya, guru selalu berharap semoga terutama video volume 1, 2, dan 3 ini dan sampai seterusnya, meskipun terangkai dengan video guru yang lain, semoga ini akan kelak menjadi rahmat kalian bangsa manusia, khususnya kalian yang beragama Islam, sehingga kalian tahu dan sadar bahwa yang disebut Islam tidak seperti yang Anda gambarkan. Tatkala Islam atau sholat ini yang dimaksud tegakkan, ini akan menjadikan kesatuan dan kerukunan seluruh agama yang ada di dunia. Karena ada mispemahaman 1400 tahun, sehingga terjadinya perpisahan antar kelompok, antar golongan, bahkan antar agama, tercerai-berai gara-gara ada pemahaman bahasa sholat yang belum tepat ya. Semoga guru berharap semoga video ini mampu merahmati kalian, khususnya yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengajarkan, untuk memahamkan yang dimaksud tegakkan sholat, guru memakai bahasa umum aja ya. Satu contoh gini. Para murid, para santri, dan pemirsa siapapun Anda, kalau Anda berbicara tentang muamalah atau ibadah tentang sholat, cara berpikirnya begini para pemirsa. Karena kembali lagi ya, pendidikan Anda ini tidak valid, dan guru-guru Anda pun juga tidak valid, kitabnya tidak valid, sehingga terjadinya miss. Satu contoh. Tatkala ada kalimat sholat atau perintah sholat, apa yang Anda harus lakukan dulu? Tanya dulu kepada pengajar. Sholat ini di dalam agama saya, ini asalnya dari mana Pak Guru? Mana loh caranya? Jangan langsung Anda jadi umat beli buku di pasar. Terus Anda ikut orang pun tidak mengerti, langsung diajarkan gerak. Nah disitulah yang jadi miss, pendidikan yang salah ratusan tahun. Maka sebagai umat, khususnya kita, Anda semua yang umat Islam, dan juga orang yang di luar agama Islam, Anda pun harus tahu sebenarnya yang dimaksud sholat itu apa di dalam Islam. Biar tidak terjadinya permasalahan tentang agama di dunia, khususnya di Indonesia. Satu contoh guru masuk pada substansi yang pokok tentang sholat. Satu contoh guru memberi gambaran lagi. Tatkala kita, Anda sebagai orang beragama Islam, pernahkah Anda melakukan sholat itu berpikir, bertanya, yang menyuruh Anda sholat itu siapa? Ngono loh caranya. Anda ini disuruh tulisan atau diperintah guru. Kalau Anda diperintah guru berdasarkan tulisan yang kau yakini itu wahyu, bunyinya bagaimana? Itu loh caranya. Caranya begitu. Lah kalau Anda tidak mengerti, guru Anda tidak mengerti, lah inilah jadi permasalahan sampai ratusan tahun. Terjadinya cekcok, permusuhan, saling menghujat. Semua salah kaprah. Karena tidak mengerti, tidak memahami cara beragama yang tepat dan yang benar.
Melalui video ini guru bertanya kepada para pemirsa, bagi Anda yang beragama Islam, Anda melakukan sholat yang menyuruh Anda itu loh siapa? Bisa menerangkan enggak? Itu digali, ditanyakan kepada pembimbing guru. Tatkala guru sudah mengatakan, ini loh wahai murid, wahai santri, wahai orang mu'alaf yang baru, ini perintahnya di Quran. Perintahnya bagaimana? Nah, satu contoh begitu. Paham ya? Ini diajarkan. Kalau mau substansi pada yang pokok, kalau ngomong tentang kitab, guru sudah menerangkan sejarahnya sholat. Ini diulas lagi oleh guru. Ada peristiwa lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik ke langit. Nah, ini para pemirsa pun juga tidak paham, mu'alaf tidak paham, pengajar pendidik tidak paham. Coba dianalisa lagi oleh guru. Coba diterangkan suatu kalimat kan, lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi baroknahu haulahu linuriyahu, terus nah clear ya. Apa peristiwanya? Telah dijalankan, nah beliau Muhammad dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, baru naik ke Sidratul Muntaha. Paham ya? Anda harus berpikir. Terus keterangan yang di Al-Quran itu kan Anda yakini, umat meyakini, itu wahyu diterima Kanjeng Nabi. Kalimatnya bunyinya itu loh seperti itu. Telah dijalankannya loh coba. Lantas ini loh yang menerima siapa? Telah dijalankan loh. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha. Loh, kalimatnya ini telah dijalankan. Ini loh yang terima siapa? Kalau yang menerima Kanjeng Nabi, wahyunya harus kalimatnya bagaimana? Nah inilah cara berpikir yang salah, pemahaman yang tidak tepat, pendidikan yang tidak jelas, rancu, umat salah, pendidik salah. Nah ini terjadinya sampai seluruh dunia ini. Lah lantas seperti ini bagaimana kalau sudah terjadi? Pandai-pandailah menggunakan pemikiran, pemahaman, penggalian yang tepat. Sehingga para pemirsa dan murid sehingga tahu, sadar tentang apa yang dimaksud sholat. Nah diterangkan lagi, lailam minal masjidil, artinya dari keterangan yang ada di kitab Quran, ini sudah ada masjid. Lah kalau sudah ada masjid, kok perintahnya ini belum ada? Loh, gitu loh cara berpikirnya para pemirsa. Kalau toh ada satu kalimat dari Tuhan, dari Allah, langsung disampaikan kepada beliau Muhammad, ini langsung kepada Kanjeng Nabi atau dibawa Jibril terus ke Kanjeng Nabi. Bunyinya bagaimana? No. Guru memakai bahasa yang umum aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Ini aja yang pakai umum. Nanti karena ada bahasa yang lain. As-sholatu tanda anil fahsya wal mungkar. Loh. Pertanyaannya yang diterima Kanjeng Nabi ini yang mana? Wa aqimis sholata wa atuz zakata ini atau as-sholatu tanda anil fahsya wal mungkar? Ini yang mana? Ini rancu para pemirsa. Lantas gimana guru? Maka melalui video ini guru memberi pemahaman. Diajak berpikir. Sehingga kalian tidak merasa benar, orang lain kau salahkan semua. Anda sendiri tidak paham. Lantas kalau orang yang Anda salahkan, terus Anda diberi pertanyaan seperti itu. Perintah sholat di dalam agama Islam yang diterima Kanjeng Nabi ini ayat yang mana? Nah kan salah nanti. Nah itu loh satu contoh para murid, para santri. Lantas dari apa pemahaman seperti ini? Semoga satu guru berharap para pemirsa, Anda harus cerdas memahami siapa yang memerintah saya. Kalimatnya bagaimana. Bahasanya bagaimana. Kalau toh memang wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Kalimat ini diperintahkan dari Allah langsung kepada Kanjeng Nabi. Di situ bahasanya coba wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'aroki'in. Ada takbiratul ikhramnya ndak, ada salamnya ndak, ada tadaruknya, tawaruknya ndak.
Ada rukuknya enggak? Ada sujudnya enggak? Karena di sini hanya 3 bahasa. Wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u, cuma rukuk. Nah, terus gimana? Terus ada gerak iktidal. Itu siapa yang membuat Anda harus mengerti dan mengetahui? Kalau para pemirsa, khususnya umat dan terutama kalian para pendidik agama, kalau tidak mengerti seperti ini, permasalahan ini di umat. Lah sedangkan ini sudah ratusan tahun, maka terjadinya sesuatu kehidupan yang salah kaprah, agama yang carut marut. Nah, ini jadi problem bersama seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Bisa dipahami para murid, para santri, iya. Nah, tatkala sudah mengerti, ini guru coba masuk ya. Ini memang agak sulit ya. Karena bahasa yang aku sampaikan ini bahasa yang dimaksud Quran ya. Bukan bahasa tafsir. Jadi bahasa yang dimaksud Quran. Yang disebut wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'arroki'in, itu apa sih sebenarnya? Itu bahasa lampau, pemirsa. Itu bahasa lampau. Ya leluhur kita yang membuat. Itu begini loh para pemirsa. Maka ditafsiri oleh bahasa Indonesia. Itu kan disuruh mendirikan. Mendirikan itu maknanya melakukan dengan perbuatan dalam kesadaran, keseharian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sholat itu ya kehidupan tiap hari begini ini loh para pemirsa. Bukan muamalah menunggu jam, bukan. Maka dimanakan untuk menegakkan ya dimanapun berada dan kapanpun, maksudnya begitu. Apa hubungannya yang disebut wa aqimis sholata wa atuz zakata? Itu begini bahasanya. Saya ajarkan sedikit ya. Ini sangat sulit para pemirsa. Semoga aku dimampukan ya. Karena ini bahasa masa lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata, itu dari kata itu aki. Aki itu apa? Maka bahasa Quran itu bahasa lampau para pemirsa. Maka yang disebut aki itu seakan-akan seperti seorang laki-laki yang tua yang mumpuni disebut aki. Gitu loh maksudnya. Sosok manusia yang hebat, yang mumpuni, jejak orang dulu, aki itu orang yang tegak. Maksudnya begitu. Manusia yang berprinsip. Bahasa Jawanya dirubah namanya tiang. Nah, jadi tiang ini manusia yang berprinsip dalam kebenaran, dia mengerti kebenaran, dia menjalankan kebenaran, dirubah menjadi bahasa wa aqimis sholata. Jadi yang dimaksud sholat adalah gerak, ditegakkan, maka ditafsiri oleh bahasa Indonesia menegakkan, digambarkan seorang manusia disebut aki. Loh, seperti itu. Wa aqimis sholata, untuk menegakkan yang dimaksud mendirikan, melakukan sholat ya. Belum masuk ke maghrib isaknya, tentang makna sholatnya ya. Wa aqimis sholata wa atuz zakata, apa sih itu? Manusia kita mengatakan zakat itu kok gambarkan itu beras. Bukan. Zakat itu bahasa keadaan yang dimaksud bahasa Quran. Zakat itu sengsara yang kalian keluarkan. Bukan berarti harus beras. Karena ini hanya menerangkan bahasa zakat. Kalau zakat fitrah baru masuk ke beras. Maksudnya begitu. Zakat itu mengeluarkan jerih payah tenaga, pengorbanan waktu dan apapun. Nah di situ tatkala Anda menegakkan suatu prinsip kebenaran, Anda harus mengeluarkan sesuatu yang kalian keluarkan. Itulah yang disebut orang Jawa nyebutnya sing temen. Tatkala sudah mengerti prinsip, jalankan dengan tepat dan benar. Risiko apapun terima, pengorbanan syarat rukun jerbasuki mawabeyo berikan. Lah zakat ini loh. Jadi mengeluarkan kadang ada tenaga, waktu, kadang biaya untuk menegakkan kebenaran prinsipnya ini. Itulah yang disebut wa atuz zakata. Maka di situ ada kata tus. Itu bahasa lampau para pemirsa. Apa guru maksudnya tus itu? Karena ini menegakkan satu prinsip kehidupan agar tegak membawa manfaat. Manusia disuruh berkorban mengeluarkan tenaga.
Satu contoh guru memberi gambaran. Tahun 1995 Masehi. Ini satu contoh yang dialami guru. Guru ketemu sosok beliau manusia yang lahir masa lampau, dia turun ke dunia membentuk dirinya ada. Guru diberi pertanyaan, ini sejarah para pemirsa. Wahai si murid, Anda katanya ingin jadi manusia yang berguna. Ya guru. Guru bertanya kepadamu, tatkala Anda ingin menjadi manusia yang berguna, berapa syarat, ya coba ya. Berapa syaratnya untuk menjadi orang yang berguna? Kalau dalam bahasa yang ditangkap guru waktu terjadi guru dengan pembimbing saya, basa Jawanya begini. Ger, yen sliramu kepingin dadi menungso sing migunani, butuh sangu piro? Nah, coba. Bukan sangune opo, bukan piro, berapa? Di situ ada tus. Karena guru waktu itu masih muda tidak mengerti apa yang dimaksud dari orang-orang terdahulu. Di situ saya tidak bisa menjawab. Beliau Mbah Musultoni Aulia mengatakan, Ger, sangune wong golek ilmu iku 100. No, itu loh, Ger. Wahai si manusia, tatkala Anda ingin menjadi manusia yang berguna fid dunya wal akhirah, jadi orang yang mempunyai prinsip, modalnya itu 100, bukan 100 ya, tidak bisa. Bahasanya tidak sama. Maka bahasa ini kalau tidak mampu dipecah, kalian tidak tahu maksudnya. Nah, orang dulu satu contoh apa yang diterima guru, 100, Ger. 100, wahai murid. Apa itu guru? Disat ditus. Nah, coba ketemu baru ya. Disat itu artinya pikiranmu tentang materi, tentang harta, tentang pekerjaan, tentang apa, disat. Itu jangan dipikiri, dilepas, maksudnya begitu. Ditus itu maksudnya jangan banyak makan, jangan banyak minum, maknanya berpuasa atau bertapa. Di dalam bahasa Quran disebut wa'atuz zakata itu. Nah, coba begini loh, sulitnya kalau tidak mengerti sejarah keadaan dengan bahasa yang sudah ditulis, seperti itu terjadinya. Nah, tatkala sudah untuk mendirikan sholat, lakukan sesuatu dengan pengorbanan dan bersungguh-sungguhlah wa'atuz zakata warka'u ma'arroki'in. Ditafsiri dalam bahasa agama, bahasa Indonesia, warka'u kot tafsir ruko. Diilustrasikan oleh pikiran manusia, tatkala ruko kot tafsiri adalah bentuk ragamu kot tekuk begini. Sebenarnya bukan begitu para murid. Yang dimaksud wa aqimis sholata wa atuz zakata warka umma arrokiin, itu yang dimaksud ruku. Itu bahasanya berhenti atau diam atau jumeneng atau semedi atau meditasi. Nah, maka di dalam bahasa Quran ruku itu artinya hentian. Bagi para pemirsa yang pernah belajar kitab tahu ruku itu tempat hentian. Bagi para pemirsa yang tidak paham dengan bahasa ruku, itu ada para pemirsa, kalau Anda membuka kitab suci Al-Quran, itu kadang di samping kiri atau di samping kanan ada huruf itu kayak ain itu loh para pemirsa. Itu namanya ruku. Tatkala umat atau orang yang beragama Islam atau orang yang membaca kitab suci Al-Quran, untuk berhenti itu harus di situ. Itu namanya ruku. Maka ruku itu artinya berhenti atau hentian. Bila ditarik kesimpulan wa aqimis sholata wa atuz zakata warka umma arrokiin, manusia tatkala prinsipnya sudah benar, diberi pemahaman yang tepat dengan bahasa mengerti apa yang dimaksud, bersungguh-sungguh mengeluarkan sesuatu, mengeluarkan biaya, mengeluarkan tenaga, di situ Anda dilatih untuk jumeneng anteng. Maka orang-orang terdahulu sering disuruh untuk meditatif, disuruh guru-gurunya untuk belajar jumeneng anteng, bisa dikatakan Anda duduk tafakur. Leluhur kita namanya dulu semedi. Untuk semedi ini harus mempunyai guru, guru yang mengerti ilmu. Tatkala warga umma arrokiin, tatkala Anda sudah mendapatkan dari rukuk berhenti, menghasilkan sesuatu di situ,
ma'arrokiin wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokiin. Tatkala Anda rukuk di situ ma'ar itu maknanya mekar. Jadi tatkala Anda setelah duduk meditatif, tafakur dengan ilmu yang tepat dan benar, dengan alat sarana yang tepat sesuai konsepnya, setelah melakukan ini di situ ma'ar itu mekar. Maknanya bahasa Jawanya itu, karena itu bahasa keadaan. Ma'ar itu mekar. Yang dimaksud mekar, pikiranmu itu lebih bahagia setelah meditatif. Pikiranmu lebih tercerahkan. Bentuk kesehatanmu lebih berkembang. Harapanmu lebih optimis. Nah itu mempengaruhi tiap hari setelah Anda duduk jemeneng. Nah seperti itulah para murid, para santri yang dimaksud dari kalimat Al-Quran. Alhamdulillah pada malam hari ini dari video ini, sesuatu hal yang belum dibuka oleh dalam sejarah, bahasa Quran saya buka, faktanya seperti itu para pemirsa. Sungguh luar biasa bahasa Quran itu. Lantas bagaimana kalau sudah mengerti begini? Kembali lagi, pahami betul-betul apa yang aku ajarkan melalui video ini, agar video ini betul-betul mampu merahmati kalian. Tatkala para pemirsa sudah memahami tentang bahasa sholat, maknanya sholat seperti itu, dalilnya seperti itu, dikuncilah dengan bahasa, maka masuk nama Kiroto Boso, masuk bahasa lampau, makanya disebut sholat. Kiroto Boso mempunyai makna nek iso ojo telat. Nah, Boso Jawa, bahasa Jawa, itu ya sama, itu bahasa zaman Sulaiman, itu bahasa Kapitayan, itu bahasa Kawi kuno, bahasa Sangsekerta kuno. Maka disebut sholat itu maknanya nek iso ojo telat. Jangan dihubungkan ke maghrib, tidak bisa. Ini substansi dulu, substansi kata bahasa ini dulu. Paham ya para pemirsa apa? Sholat nek iso ojo telat mempunyai makna dan arti persamaan, dimaknakan penting atau wajib atau pokok atau kebutuhan. Loh, akhirnya menjadi tafsir itu. Karena bahasa Jawa ini bahasa yang sangat dalam para pemirsa. Nah, paham ya para murid? Sholat maknanya nek iso ojo telat mempunyai makna penting atau wajib atau pokok atau bermanfaat. Clear ya? Nah, baru tatkala sudah mengerti memahami ini, karena sholat ini sudah ditulis di dalam kitab dan sudah disampaikan di seluruh dunia, guru berpesan untuk siapapun melalui video ini, tatkala sholat itu sudah disebutkan 5 perkara, kalau untuk menyebut atau mengajarkan atau untuk mengucapkan kepada siapapun, sebutlah ucapkan yang tartil. Jangan dihubung-hubungkan dengan hurufnya. Satu contoh, Islam, Isya, subuh, luhur. Jangan, tidak boleh. Salah. Karena konsep Islam itu kalau nyebut pertama sholat itu harus maghrib. Ini harus dipahamkan ya para murid, para santri, juga para pemirsa. Khususnya Anda yang mendidik agama Islam. Kalau murid Anda diajarkan ataunya, sholat apa yang harus dilakukan dulu? Maghrib. Wahai si anak, si murid, tolong dihafalkan jenis sholat. Jangan isya dulu kalau nyebut. Maghrib, isya, subuh, duhur, asar. Nah begitu. Paham ya? Nah kalau sudah mengerti begini, guru mulai masuk. Tatkala maghrib, nah ini diulas lagi oleh guru. Para murid, para santri, guru karena sudah masuk ke ranah bahasa yang lama, ditulislah di dalam Al-Quran. Ini sekarang diuji lagi. Apa guru? Anda ini orang Jawa, Anda ini ilmu gotak-gatik gatuk. Nah kan, oke boleh. Bagi para pemirsa yang kecerdasan Anda yang mampu mempelajari kitab 1000 dunia, kitab dimanapun atas nama tentang Islam, maghrib di dalam kitab suci Al-Quran, apa artinya kalau dengan bahasa Indonesia? Atau kalau bahasa Arabnya maghrib apa? Bagi para pemirsa boleh buka di, barangkali di era sekarang guru tidak memahami, barangkali ada mungkin namanya Google atau YouTube karena guru tidak mengerti hal seperti itu. Apa sih maghrib bahasa Arabnya? Kalau ini tidak bahasa Jawa, tidak bisa dibuka para pemirsa. Satu contoh guru memakai bahasa sedikit yang di Quran. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattaqitu wakila. Itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia,
Rabbul Masyriqi diartikan Tuhan Timur, Rabbul Masyriqi wal Maghribi dan Tuhan Barat. Bila diartikan Maghrib di dalam kitab suci Al-Quran, itu artinya barat, arah mata angin. Apa hubungannya dengan sholat dan ibadah? Zong, tidak ketemu. Zero. Tidak ketemu para pemirsa. Lah kalau disusun lagi dengan bahasa usolli fardol maghribi, malah salah. Niat sholat wajib barat. Tidak bisa para pemirsa. Tidak ketemu. Karena password keywordnya ini bahasa Jawa, maghrib ini. Nah, lantas bagaimana guru selama ini perdebatan seluruh dunia? Ya memang tidak ada yang tahu para pemirsa. Nah, kalau sudah mengerti begini, apa tadi? Maghrib sudah diterangkan guru karena itu bahasa kuno, bahasa dari Sangsekerta, dari bahasa Kawi, dari bahasa zaman Kapitayan. Maghrib mempunyai arti makna mageri, assalamualaikum, urip. Nah, ketemu. Mengapa kok begitu? Nah, maka pentingnya yang disebut berbaiat atau menjalankan ilmu syahadat sebagai pintu awal masuk ke Islam, sebagai awal untuk menegakkan Islamnya, menegakkan sholatnya, maka di sini dibutuhkan guru, maka harus namanya dibaiat, guru yang benar, guru yang mengerti kebenaran. Tatkala dibaiat, si murid baru diajarkan untuk menegakkan 3 perkara yang disebut maghrib, untuk membentengi hidupnya 3 perkara itu. Mengikuti arahan dan nasihat dari guru yang benar dengan ilmunya yang benar, bukan ilmu katanya loh ya para pemirsa. Bukan ilmu wallahu a'lam loh, bukan loh ya, tidak boleh. Ilmu yang tepat, ilmu yang benar artinya ilmu pasti. Artinya guru itu dalam kebenaran kalau memberi nasihat kepada muridnya itu pasti benar, bukan janji. Paham ya? Itulah yang disebut guru benar. Si murid agar hidupnya ini bisa terselamatkan, dibentengi 3 perkara. Gini loh. Ada 3 benteng. Satu contoh ibarat gini. Ini kehidupan di dalam ruh Anda. Ini biar selamat. Ini ada benteng 3 gini loh. Maksudnya dibentengi 3. Setiap hari, setiap saat ini. Nah, karena murid ini belum mengerti tentang kehidupan, nasihat guru, arahan guru, bimbingan guru itu yang menuntun perjalanan si murid itu. Nomor 2, menjaga nasihat atau menjalankan nasihat orang tua yang benar dalam kebenaran. Maka setiap anak, setiap manusia pasti orang tua pernah memberi nasihat. Satu contoh, enak jangan mencuri. Berbaiklah dengan orang, mudahlah mengalah. Nah, untuk menjaga, menjalankan nasihat orang tua ini loh para pemirsa, yang dimaksud menegakkan wa aqimis sholata, menegakkan maghrib. Menjalankan nasihat arahan guru itulah yang dikatakan menegakkan sholat maghrib. Yang ketiga, menjaga amanah mertua. Yang ketiga ini. Apa hubungannya guru? Kok dengan mertua? Maka di dalam ayat yang lain, di dalam hadis yang lain diterangkan. Tatkala umat beragama Islam tidak menikah, tidak sempurnalah umat Islam itu. Karena umat Islam adalah umat yang mempunyai benteng 3 perkara. Ada guru, ada orang tua, dan mertua. Maka sebagai manusia orang yang mempunyai ilmu Islam dan orang yang beragama Islam, wajib hukumnya nikah karena menggenapi maghribnya. Nah, yang dimaksud untuk menjaga amanah mertua apa? Para murid, para santri, para pemirsa, yang dimaksud menjaga amanah mertua, Anda sebagai menantu, Anda diberi titipan. Amanah mertua adalah wujudnya istri Anda semua. Itulah yang dimaksud menjaga amanah mertua. Artinya sebagai manusia yang berilmu, khususnya para murid dan santri dan para pemirsa, bila Anda ingin selamat fid dunya wal akhirah,
3 perkara ini yang Anda harus pegang dan Anda lakukan sampai kapanpun dan dimanapun. Kalau sudah mengerti bahwa untuk menjaga amanah mertua adalah menjaga, mencukupi, menyayangi dari si istri. Kira-kira Anda bisa membayangkan, kalau Islam ini seperti ini, dipahami, diketahui seluruh dunia dari Hindu, dari Buddha, dari Kristen, dari agama apapun. Kalau ini ditegakkan, sebenarnya dunia akan terahmati dari Islam yang aku sampaikan ini. Sholat yang aku sampaikan akan merahmati kalian di dunia, khususnya Anda yang ada di Indonesia. Karena ada pemahaman yang salah ratusan tahun tidak mengerti. Sehingga kalian melakukan kok kira sholat maghrib itu gerak badan. Lantas bagaimana guru? Kalau sudah mengerti begini, sudah dilakukan begini, apakah gerak itu tidak boleh? Sebagai manusia, sebagai simbol itu dibolehkan. Tapi bukan diwajibkan. Itu hanya sebagai simbol untuk mengingat bahwa saya sebagai orang beragama Islam, saya berkewajiban setiap saat, setiap detik mengingat, menjalankan nasihat guru yang benar, menjalankan amanah orang tua yang benar, menjaga amanah mertua yang benar. Artinya gerak ini hanya sebagai pengingat dari 3 pokok prinsip tadi itu. Maka di ayat lain sudah diterangkan, sesungguhnya sholat itu adalah sebagai alat pengingat. Ada kan dalil seperti itu. Manusia salah tafsir, dikira sholat gerak itu mengingat Tuhan atau mengingat Allah. Nah, itulah kesalahan tafsir, kesalahan kecerdasan manusia. Manusia yang tidak mengerti sejarah, manusia yang tidak mengerti sejarah bahasa, sehingga terjadinya permasalahan sampai ratusan tahun. Umat rugi, pemimpin rugi, negara rugi, bahkan dunia menjadi kerugian. Sesungguhnya rahmat tentang berdirinya, tentang sholat, sudah 67 Masehi, tapi hikmahnya di dunia tidak tercapai. Semoga melalui video ini nanti disambung lagi dan diteruskan banyak video. Semoga video ini mampu merahmati kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.